Sebenarnya kalau dikatakan penyakit itu penyakit di mana orang-orang yang kumpul sesama jenis, enggak juga. Di dunia umum ini pun menakutkan sebenarnya. Di dunia luar, ketika kita sekolahkan anak kita umpamanya di SMP, di SMA, penyakit itu ada. Dan kalau anak lihat yang namanya ada kumpulan orang-orang gay ini, bukan lulusan pesantren. Lulusan umum banyak mereka. Tapi di pesantren ada, ya. Ana ingat, Ana waktu masuk pesantren, Ana pernah sakit hati. Jadi Ana waktu lagi makan itu, ada salah satu saudarinya kakak kelas itu yang datang, karena Ana masih murid baru waktu itu. Dia tanya, siapa itu? Kata dia. Kok cantik? Kata dia. Oh, Ana jadi sakit hati dibilang cantik. Maka sejak itu Ana berusaha untuk berolahraga. Ana jaga diri karena memang betul ada yang godain, ada. Maka tugas kita bagaimana mempersiapkan anak kita untuk menghadapi segala fitnah yang ada. Itu yang pertama. Jadi dia dikasih ilmunya, dia dibekalin, karena kita lihat ya, anak-anak yang di kampung juga, yang na'udzubillah, yang disodomi sama tetangganya sendiri, atau sama penjual ini, sama penjual ini, yang mereka bukan di pesantren, itu terjadi di dunia luar, banyak kayak gitu terjadi. Maka bagaimana kita membentengi anak kita? Yang pertama, tempat itu tempat yang baik. Ini yang pertama. Baik, setelah kita tahu tempat itu tempat yang baik, tapi resiko terjadinya penyakit itu ada. Kita perlu ngobrol sama ustadznya. Makanya sekolah-sekolah ini perlu mendapatkan masukan dari orang tua. Bagaimana setiap kamar umpamanya ya. Sekarang anak punya anak ini di pesantrennya Masya Allah. Itu setiap kamar ada CCTV. Ada juga yang setiap kamar itu pesantren ada musyrifnya. Ada pengawasnya. Sehingga pengawas ini yang mengetahui apa yang terjadi di kamar tersebut. Kemudian ketika ada ketahuan satu anak yang kayaknya bermasalah, pesantren mengambil tindakan tegas, dipulangin. Jadi pesantren bukan mau ngobatin dia. Pesantren tolong orang tuanya yang ngobatin. Karena masalahnya di sini ada banyak orang yang harus diperhatikan. Kalau kita harus peduli sama dia saja, itu berat buat pesantren. Maka buat orang tua jangan sampai was-was itu akhirnya menghalangi dia untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Karena alhamdulillah kita dapat melihat lulusan pesantren baik-baik. Ada 1-2 anak yang bermasalah, ada. Dan itu persentasenya lebih sedikit daripada yang terjadi di luar. Apalagi pesantren-pesantren yang sudah modern ya, yang artinya dulu kita ke pesantren kawan-kawan kita di kampung ya, di desa itu memang kalau mandi bareng telanjang semuanya. Subhanallah. Iya, itu terjadi. Tapi makanya ibu ketika memilih pesantren, tolong dengan kriteria yang dapat menjaga anak kita. Kemudian kita perlu titip sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Titip sama Allah. Wallah anak kita keluar, anak punya anak keluar. Mau ke rumah kawannya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di sana. Dan kita nggak bisa mengawasin anak kita 24 jam. Terus gimana? Titipin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sebab-sebabnya kita lewatin, sisanya seperti orang yang dalam perjalanan, dia mengatakan kita ninggalin keluarga kita musafir. Apa kita katakan kepada Allah? Allahumma antal khalifah fil ahli. Ya Allah, engkau yang menjadi penggantiku di keluargaku. Wassahibu fis safar, engkau yang menjadi pendamping menemani dalam perjalanan. Seperti itu, wallahu a'lam bissawab.